Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas materi presentasi dari kelas saya dan mata kuliahnya adalah keamanan siber. Nah, judul yang saya akan bahas ada di sini, yaitu keamanan jaringan. Oke, langsung saja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah keamanan siber. Hari ini dengan materi keamanan jaringan, yaitu di bab 2. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Afin dari Fakultas Teknik Komunikasi dan Informatika dengan prodi Informatika. Dengan dosen yaitu Dr. Ari Gunawan, Eskom MMSI. Lalu kita langsung saja mulai dari pengertian. Apa sih keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah serangkaian dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah. Jadi penyalahgunaan, modifikasi atau penolakan. Jadi keamanan jaringan ini dia sebuah serangkaian dia praktik nih, sebuah praktik untuk memantau dari akses penolakan, lalu penyalahgunaan, modifikasi, dan juga keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh siapa? Oleh administrator jaringan. Pengguna memilih atau diberikan ID dan kata sandi atau informasi autentikasi lainnya memungkinkan mereka mengakses informasi dan program dalam otoritas mereka. Keamanan jaringan mencakup berbagai jaringan komputer baik di publik maupun di swasta. Lanjut, kita akan membahas selanjutnya. Pertama, konsep jaringan, konsep dasar jaringan. Keamanan jaringan komputer memiliki sistem yang sangat penting untuk menjaga validitas dan juga integritas datanya. Keamanan jaringan komputer harus dilindungi segala macam bahaya oleh pihak yang tidak berwenang. Kayak misalnya penipuan, scamming, dan lain sebagainya. Beberapa macam konsep hukum yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada confidentiality, integrity, dan juga availability. Nah, pada confidentiality, kerahasiaan atau disebut kerahasiaan adalah aturan yang membatasi pihak ketiga akan akses ke informasi. Nah, konsep ini dirancang untuk mencegah informasi sensitif diakses ke orang yang salah. Jadi sebagai pembatas dari pihak ketiga. Jadi pihak ketiga tidak bisa mengakses dari user dan juga klien. Lalu integrity, ada menjamin bahwa informasi yang ada bisa dipercaya dan akurat. Konsep ini melibatkan penjagaan konsistensi, akurasi, dan juga kepercayaan data. Lalu availability atau ketersediaan adalah konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses. Nah, jenis-jenis jaringan komputer. Di sini jenis-jenis komputer ada 4, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan juga WAN. Langsung saja kita bahas. PAN atau disebut Personal Area Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer ke perangkat lain dengan jarak yang cukup dekat, kurang lebih 4 sampai 6 meter. Contohnya kayak misalnya HP atau komputer, hubungan HP ke komputer atau ke HP atau ke komputer ke printer macam itu. Nah, kelebihan dari jaringan PAN adalah mudah diaplikasikan karena bisa kita hubungkan secara mudah, misalnya seperti lewat Bluetooth atau lewat transmisi data gitu bisa.
Jika ada error, perangkat bisa teridentifikasi secepatnya. Jadi tahu nih perangkat mana nih yang error, perangkat A atau B gitu. Nah, ini dia bisa mendukung beberapa perangkat seperti mouse, tadi printer tadi, dan juga headset dan sebagainya. Tidak memerlukan peralatan khusus yang seperti kayak router, switch dan lain-lain gitu. Kayak hub, atau access point, modem dan sebagainya. Local area network adalah jaringan yang dibatasi oleh relatif kecil. Jadi kan personal ya, personal itu antara sedikit sedekat gitu. Nah, sekarang lokal, dia udah mulai sedikit luas. Jaraknya bisa sampai 100 meter sampai 2000 kilometer. Nah, dia menghubungkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Ini juga yang jarak 100 meter sampai 2000 meter tergantung dari kabel yang dipakai. Apakah dia menggunakan twister pair, atau koaksial, atau namanya fiber optik. Nah, kelebihan jaringan LAN adalah biaya instalasinya murah. Kedua, penggunaan kabel tidak terlalu banyak. B. Kekurangan. Kekurangan banyak komputer. Penggunaan banyak komputer PC dalam jaringan LAN membuat koneksi internetnya sangat lambat gitu. Jadi semakin banyak komputer tersedia, maka semakin lambat juga akses internetnya gitu. Akses internetnya menjadi lambat. Nah, sistem hanya memiliki satu jaringan, maka kemungkinan password bisa ditembus gitu. Lalu kita next ke C. Alat untuk membangun sebuah LAN nih. Alat membangun sebuah LAN apa saja sih? Alatnya yang pertama ada router. Router itu ibarat seperti jantungnya sebuah jaringan karena dia bisa meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan menggunakan alamat IP. Nah, switch. Nah, switch itu berbeda sama router. Dia berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer gitu. Jadi komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 disambungkan gitu. Kalau router kan misalnya ada komputer 1 nih. Apakah komputer itu bisa disambungkan? Tetapi bisa. Hanya saja tergantung kita mendapatkan alamat IP-nya apa enggak. Itu router. Jadi harus pakai IP-nya. Kalau switch tinggal sambung aja gitu. Lalu Ethernet card. Ethernet card itu bisa dibilang port ya, port untuk mencolokkan kabel konektor LAN contohnya. Misalnya pada laptop kan ada tuh namanya colokan konektor untuk uh, adapter untuk port bagian port pada pada laptop yang digunakan untuk menghubungkan RJ45. Nah, sehingga sehingga nih komputer sekarang nih udah ada nih yang udah ada portnya, jadi kita nggak perlu beli lagi. Nah, Ethernet kabel yaitu kabel digunakan untuk menghubungkan komputer ke router atau bisa juga komputer satu komputer lainnya. Nah, contohnya pada RJ45. RJ45 memiliki ada dua settingan, itu settingan switch, settingan straight dan juga cross. Settingan strike adalah settingan yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke router, sedangkan cross untuk komputer ke komputer yang sama. Atau bisa dibilang strike itu ke perangkat yang berbeda, cross itu untuk perangkat yang sama. Nah, modem. Modem jika kita ingin menghubungkan ke internet, maka kita juga bisa membeli buah modem. Maka komputer hanya bisa berkomunikasi dengan komputer lain terdapat pada jaringan tersebut gitu. Lalu kita lanjut ke bagian Metropolitan Area Network atau MAN. Di sini skalanya lebih besar lagi nih dari Personal Area Network, ada personal skala kecil hingga skala sedang. Sekarang sudah mulai agak besar nih. Metropolitan Area Network ini adalah jaringan yang mencakup antara provinsi dan daerah gitu. Jangan jarak bisa sampai 10 sampai 50 km gitu. Nah,
kelebihan jaringan MAN ini adalah pertama, server kantor terpusat nih. Jadi misalnya dari daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Maka di server pusat inilah A, B, C, D itu terhubung ke server pusat tadi. Contohnya pada gambar di samping gitu. Nah, dua, transaksi yang real time. Data di server pusat diupdate terus saat itu juga oleh bank ATM bank untuk wilayah nasional. Komunikasi antar kantor bisa juga menggunakan email, chatting, terus bisa juga menggunakan video conference. Lalu B nih kekurangannya apa? Pertama, biaya operasional mahal, lalu instalasi strukturnya juga mahal, tidak mudah, ya kan? Dia harus menghubungkan ke apa? Ke server pusat gitu supaya bisa hubung. Rumit jika terjadi trouble pada jaringan. Lalu kita lanjut ke bagian wide area network. Sekarang jangkauannya lebih luas lagi nih. Dari personal, lokal, lokal skala kecil, lokal, habis itu MAN udah besar, sekarang makin besar lagi gitu. Wide area network sekarang jangkauannya sudah mencapai dunia, bisa mencapai dunia, bisa sampai negara, benua gitu. Dengan jaraknya bisa sampai 1000 km bahkan lebih gitu. Nah, kelebihan jaringan WAN adalah server kantor terpusat sama kayak MAN tadi, dia terpusat juga. Misalnya dari MAN server MAN, satu server MAN, server 2 MAN, server 3 MAN, server 4 MAN digabung menjadi dihubungkan ke satu server WAN gitu. Gitu seperti itu. Jadi dia ibarat kayak point to point gitu. Dari personal lalu ke LAN, LAN LAN itu keman lalu itu ke WAN, ntar ke WAN keman lagi, lalu ke LAN lagi baru ke personal gitu seperti itu. Nah, dokumen yang biasanya dikirim melalui fax ataupun paket pos dokumennya nih dapat dikirim melalui email dan transfer dari atau ke kantor pusat dan kantor cabang yang biayanya relatif murah nih. Kalau tadi kan mahal dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Gitu. Polling data di updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Lalu kekurangan jaringan WAN apa sih? Pertama, biaya instalasinya mahal. Pertama, dia pasti mahal biaya instalasinya. Kedua, pengaturannya dan penyetingan itu rumit. Nah, yang ketiga, apalagi alat-alatnya yang digunakan membangun jaringan ini sangat terbilang mahal. Jadi membutuhkan eh, perangkat-perangkat yang besar. Contohnya kayak menggunakan tower, menggunakan radar dan lain-lain gitu. Atau satelit bisa gitu. Nah, kita masuk jenis keamanan jaringan. Jenis keamanan jaringan pertama ada firewall. Salah satu contoh network security yang paling sering kita temui adalah firewall. Sebuah alat yang menjadi penghalang antar jaringan internal dan eksternal. Firewall memastikan bahwa koneksi yang dilakukan tetap aman dengan memastikan keamanan dari jaringan eksternal yang dituju. Firewall beroperasi sebagai pengamatan dari ancaman-ancaman yang ada di jaringan asing. Contohnya kayak kita misalnya mendownload sesuatu file, terus mengunjungi berbagai web yang nggak resmi atau uh, ya atau kita tiba-tiba ngeklik pop up yang iklan-iklan seperti itu. Nah, firewall ini firewall ini bisa juga ada bagi dua nih firewall, ada hardware dan software. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan software seperti pada komputer, web server ataupun perangkat lainnya. Lalu antivirus, anti malware, perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan juga menghapus perangkat lunak yang berbahaya. Contohnya malware dari komputer perangkat lain, ya kan? Berarti dia uh, fungsinya ini meliputi dari pemindaian, lalu updating database virusnya, lalu pemantauan aktivitas secara real time,
Ya, tadi mendatabase virus yang diperbarui untuk mengidentifikasi apakah terinfeksi atau tidak, seperti itu. Lalu email security. Email juga merupakan salah satu sistem jaringan yang sering menjadi cybercrime atau hacker. Hacker ini bisa juga menggunakan email kita untuk mencuri informasi dan data-data pribadi pengguna. Uh, Nah, data-data pribadi pengguna ini akan digunakan untuk digunakan untuk menipu gitu melalui teknik social engineering, ya kan? Maupun phishing. Jadi dia menggunakan identitas kita. Identitas kita dipakai buat nipu orang gitu. Jadi ntar yang kena yang kena akibatnya kita juga gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, yang kena kita juga malah. Nah, maka dari itu jaringan email juga harus mempunyai network security yang kuat. Biasanya email mempunyai software anti spam untuk melindungi penggunanya seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang apabila penjelasan saya kurang dimengerti atau penjelasan saya kurang kurang bagus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.